Makasih Pak Dadus. Salam Pak Ibu semuanya. Shalom, shalom. Salam. Ya, Shalom, Pak. kalau Bu Nur udah lama nggak ini, ketemu di hari Sabtu. Masih Andri, Bu Naomi, Yanti. Oke, oke, Bapak Ibu semua, malam ini kita mau lanjut ya materi mengenai jalan penebusan dan saya harap materi ini benar-benar bisa apa ya mengubah hidup kita, bisa mendapat sesuatu yang baru. Karena sebenarnya ini materi penebusan, jalan penebusan yang dimulai dari ya kita membahas kemarin eh, jatuhnya Adam dan Hawa ya, itu suatu kisah ya, kisah penciptaan dan kejatuhan manusia itu yang sering kita dengar ya. Nah, tadi juga Pak Tadus kayaknya saya sempat lihat di YouTube menjelaskan bahwa betapa pentingnya kita mengenakan firman ya karena itulah inti. Jadi Bapak Ibu ya yang kita mau dalami di sini Bapak bahwa kehidupan yang kita jalani sekarang ya yang eh, setelah zaman Kristus ya setelah ada eh, pengorbanan Kristus di kayu salib itu sebenarnya satu kesempatan untuk pengulangan kehidupan Adam dan Hawa sebelum dia jatuh dalam dosa. Jadi yang saya maksud begini Bapak Ibu, ya, bahwa di Taman Eden sebenarnya Adam sebagai manusia yang diciptakan Tuhan itu juga mengalami proses ya untuk secara bertahap ya bisa mengenakan firman secara utuh ya. Karena itu makanya ada dua pohon yang menggambarkan secara figuratif makanan rohani, yaitu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Itu Adam ya Bapak Ibu memang dirancang ya didesain untuk bisa bertahap untuk bisa mencapai kemuliaan Allah ya mencapai standar kesempurnaan yang Allah sudah rancang sejak semula. Nah, karena Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa, dalam perjalanannya dia menuju kemuliaan, eh, maka tidak ada kesempatan itu lagi, ya kan? Kalau tidak ada yang bisa menyelesaikan dosa itu, Bapak Ibu, eh, maka semua manusia dan keturunannya Adam dan keturunannya tidak ada pengharapan yang pasti dia akan masuk kepada hukuman dosa, ya, kebinasaan kekal. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya zaman setelah manusia yang mengalami ya kehidupan manusia yang setelah zaman Adam ya sebelum Kristus itu sebenarnya kehidupan manusia yang belum ada pengharapan yang jelas ya karena apapun yang dilakukan manusia sudah kehilangan kontak ya tidak bisa berhubungan dengan Tuhan karena sudah dirusak oleh dosa jembatan itu sehingga apa bagaimanapun kehidupan manusia tidak mungkin bisa mencapai rancangan Allah yang semula, yaitu mencapai kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan, kemuliaan Allah, mengenakan kemuliaan Allah yang membuat manusia itu bisa ya bersekutu secara sempurna dengan Allah. Nah, jadi kalau kita bayangkan ya kehidupan saat itu benar-benar manusia hanya menjalani kehidupannya tanpa tahu setelah dia mati mau kemana nasibnya. Nah, tapi syukur kepada Tuhan, Allah dalam uh, kebijaksanaannya dan kasihnya yang luar biasa, selama masa penantian itu Tuhan merancang ya kondisi, satu jalan keluar, yaitu adanya perlunya juru selamat. Karena manusia tidak bisa
menyelamatkan diri sendiri, ya. Harus Allah sendiri yang turun tangan. Nah, karena itu Allah memberikan anaknya yang tunggal, ya, satu pribadi, ya, yang diposisikan untuk bisa menyelamatkan manusia sehingga dia harus punya keadaan, ya, seperti Adam. Adam disebut juga Yesus itu Adam yang akhir. Karena hanya manusia yang sempurna yang bisa mengalami semua penderitaan dan tantangan dan apa ya, eh, tantangan dosa, ya, tantangan kehidupan. Hanya dia yang bisa memikul dosa kita, yang bisa menyelamatkan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu, dengan pengorbanan Tuhan Yesus ini, ya, dengan kematiannya kita punya apa ya, punya jalan keluar yang tadinya, ya, manusia dipengaruhi oleh kodrat dosanya, ya, yang kita bisa disebut juga dosa warisan, karena kecenderungan manusia itu melahirkan kejahatan. Walaupun manusia bisa memilih yang baik, tapi tidak mungkin bisa sempurna. Tapi dengan kematian Yesus, dengan pengorbanannya, ya, dia bisa kan memberikan jalan keluar. Ya, jalan keluar apa? Menyelesaikan kodrat dosa itu, ya, menyelesaikan kodrat dosa itu, sehingga kita punya kesempatan menjalani proses kehidupan seperti Adam sebelum, ya, jatuh dalam dosa. Karena Bapak Ibu, kalau tidak ada penyelesaian terhadap kodrat dosa ini, ya, terhadap hukuman dosa ini, tidak mungkin manusia bisa eksis, ya, karena Allah bekerja dengan tatanannya, ya. Upah dosa adalah maut. Siapapun yang berdosa, dia harus membayar dengan kematiannya. Sehingga harus ada oknum yang bisa menggantikan kita untuk menanggung semua dosa itu. Jadi Bapak Ibu, ya, kita mau coba menyerap, ya, mau menghayati kembali kehidupan yang kita jalani itu, ya, kalau diparalelkan, ya, kalau kita lihat bagaimana itu harus dijalani, ya, sesungguhnya dijalani, kita bisa melihat apa yang terjadi di uh, kehidupan Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa. Karena Adam sebelum jatuh dalam dosa, dia tidak punya kodrat dosa, ya. Sepenuhnya, Bapak Ibu, sepenuhnya kesalahan dia, ya, penyimpangan yang dilakukan itu karena kehendak bebasnya, ya. Nah, kita sekarang, ya, masih memiliki kodrat dosa, tapi syukur pada Tuhan, Allah menyediakan jalan keluarnya, yaitu kematian Kristus yang membuat Roh Kudus, ya, bisa berdiam dalam kita, ya, kita punya akses, ya, punya uh, privilege, ya, punya hak, ya, untuk bisa menerima Roh dari Allah sendiri. Karena itu kunci perjalanan kita menuju kemuliaan, ada Roh Allah yang menjadi jaminan, ya, dalam diri kita. Kalau tidak ada penebusan Kristus, tidak mungkin Roh Kudus bisa berdiam dalam diri kita. Nah, uraian tadi secara singkat, ya, Bapak Ibu, akan saya coba gambarkan, ya, dalam bentuk gambar supaya kita lebih bisa mengerti, ya, dinamika hidup yang kita jalani sekarang, ya, itu seperti apa. Karena apapun yang kita bicarakan, Bapak Ibu, ya, kehidupan kekristenan kita, ya, kita mau belajar firman apapun, mau belajar eh, teologi apapun, ya, sebenarnya kan bukan semata-mata hanya untuk pengetahuan. Betul nggak Bapak Ibu, ya? Target utama kita belajar kebenaran firman adalah hidup yang diubah. Jadi kalau kita belajar yang Alkitab atau belajar dari pendeta atau sekolah teologi, tapi tidak ada kehidupan yang diubah yang seperti Kristus, maka sia-sialah apa yang kita lakukan, sia-sialah kehidupan keagamaan kita, kehidupan kekristenan kita. Nah, ini, ya, Bapak Ibu, ya, walaupun kita dalam Zoom ini adalah bukan satu sekolah yang formal, ya,
Tapi saya kira apa yang kita lakukan ini bisa sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Karena apa? Apa yang kita coba cerna setiap hari, ya, yang kita pelajari itu selalu diingatkan apa dampak impactnya ya pada perubahan hidup kita. Nah, perubahan hidup kita tentu saja tergambarkan dengan semakin kita bisa menguasai diri, ya, semakin kita bisa berkata-kata yang benar sesuai yang Tuhan kehendaki. Perilaku kita mencerminkan ya karakter Kristus. Jadi sungguh ironis kalau semakin kita tahu tentang firman, tentang Alkitab, tapi kelakuan kita sama sekali tidak ke arah situ. Berarti ada sesuatu yang salah. Ya. Nah, Bapak Ibu, mari saya share sedikit ya. Jadi kemarin kita sudah membahas ini, ya. Manusia bukan dari roti saja. Ini kemarin pernah saya singgung, ya, bahwa tantangan Adam di Taman Eden, ya, dia harus memilih ya asupan atau makanan yang masuk ke dalam dirinya. Nah, tiga jenis pohon itu ya, menggambarkan ada tiga jenis makanan ya. Ada pohon yang buahnya bisa dimakan, dan ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ya, pohon yang bisa dimakan itu menggambarkan makanan fisik untuk kehidupan jasmani. Ya, berasal dari pohon yang menghasilkan buah bisa dimakan secara fisik karena manusia punya tubuh. Ya, setelah ini akan saya gambarkan uh, apa komponen manusia. Ya, manusia punya komponen fisik dan fisik ini harus bertumbuh. Bertumbuh dari apa? Makanan fisik juga. Jadi kalau Adam dan Hawa diberi makan buah, tentu ini buah fisik yang kalau dimakan bisa menguatkan tubuh kita. Yang kedua adalah jenis pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ini menggambarkan makanan non fisik ya untuk kehidupan jiwa kita. Nah, ini ada dua jenis makanan non fisik ya. Makanan ya buah ya yang berasal dari pohon kehidupan atau buah yang berasal dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pohon kehidupan itu menggambarkan uh, firman Allah sendiri, ya, firman Allah yang menjadi kebutuhan makanan rohani kita. Karena hanya firman Allah yang membuat kita bisa hidup, ya, hidup yang bisa mencapai kemuliaan, ya, hidup yang Allah kehendak, mencapai kemuliaan kita sebagai manusia Allah, ya. Tapi pengetahuan yang baik dan jahat itu menggambarkan kebenaran yang bukan berasal dari Allah, ya. Yang kemarin juga kita discuss bahwa ini juga sebenarnya bisa menggambarkan filsafat dunia, ya, filsafat yang diciptakan manusia. Karena pada dasarnya manusia memang, Bapak Ibu, butuh asupan untuk jiwanya, ya, untuk rohnya, untuk jiwanya, untuk bertumbuh. Kalau dia tidak memilih dari firman Tuhan, pasti dia akan memilih dari yang lain, dari filsafat dunia atau filsafat manusia sendiri. Filsafat manusia ini tidak selalu harus jahat ya, dia bisa baik ya karena manusia masih punya kehendak yang bisa memilih, tapi hanya sebatas baik menurut manusia, tidak mungkin bisa memilih untuk menjadi sempurna. Nah, Bapak Ibu, ya, kenapa kita bisa menganalisa secara figuratif ya kehidupan Adam dan Hawa ini karena ada ayat firman Tuhan yang jelas-jelas ini Tuhan Yesus sendiri berkata, dan Tuhan Yesus mengutip sebenarnya kitab Ulangan ya yang 8:3 bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi manusia itu kalau mau hidup ada dua
kehidupan, dua jenis hidup yang harus dia bertumbuh bersama. Hidup secara jasmani, yang ini memang butuh makanan fisik, roti atau buah ya. Kalau di ke, zaman Adam, yaitu digambarkan sebagai buah yang bisa dimakan. Ya, karena memang konon zaman itu Adam belum mengenal pengolahan makanan kan, semua masih dalam bentuk uh, makanan asli ya, raw food ya istilahnya, buah-buahan ya. Nah, jelas bahwa Adam itu ya dirancang Tuhan untuk selalu mengasup ya kebenaran firman yang berasal dari mulut Allah sendiri. Ya. Hmm. Oke. Jadi Bapak Ibu, nah kita harus memahami ini. Ini ayat yang sebenarnya kita sudah sering dengar ya. Oh, manusia memang hidup bukan dari saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah ya. Jadi kalau kita lihat ya, bagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ya, yang membuat eh, jatuh dalam dosa itu sebenarnya hal-hal yang non fisik ya. Eh, Bahaya terbesar dari kehilangan hidup kekal manusia bukan berasal dari hal-hal fisik, tapi hal-hal yang non fisik. Kebenaran yang dikonsumsi Adam dan Hawa itu sangat menentukan bagaimana kualitas hidup dia selanjutnya. Ya, ternyata pada perjalanannya ya Adam lebih banyak kan menerima kebenaran yang bukan berasal dari Allah ya. Karena di situ ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang itu menggambarkan ya sebenarnya sesuatu yang berbahaya. Kalau manusia mengkonsumsi dari pohon ini, dari kebenaran ini, kebenaran yang bukan berasal dari Allah, akibatnya fatal. Pada satu titik ya, manusia memilih untuk jalan menurut pemikirannya sendiri ya, menurut jalannya sendiri, menurut filsafatnya sendiri, tidak ikut filsafat Tuhan, itu menghasilkan sesuatu yang berbahaya. Nah, sebelum masuk lebih jauh ya, Bapak Ibu, kita harus belajar eh, bagaimana Adam dan Hawa itu diciptakan ya. Di sini eh, di Kejadian 2 ayat 7 itu jelas sekali ya bagaimana Allah ya Tuhan Allah Yahweh ya Elohim Yahweh membentuk manusia. Mungkin ada yang bisa baca nih Kejadian 2 eh, ayat 7 ya, atau mungkin bisa dibacakan lebih lengkap ya, Kejadian 2. Ayat Kejadian 2 ayat 1 deh ya, 1 sampai 7 ya, supaya tahu konteksnya ya. Mungkin ada yang bisa bacain dulu. Kejadian pasal 2 Ya, ayat 1 sampai 7. ya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu.
Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sampai ayat 7 ya. Ya, sampai ayat 7 udah ya. Sorry, tadi saya ambil minum dulu. Oke, dari sini Bapak Ibu, kita lihat ya, maksud dari ayat 7 ini. Jadi, Allah, Tuhan Allah, Yahweh, Elohim Yahweh, membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi ada dua komponen di sini. Debu tanah, ya, fisik, dan kemudian nafas hidup ke dalam hidungnya. Nah, nafas ini berasal dari siapa? Bapak Ibu kalau kita perhatikan di sini. Berasal dari Allah. Allah sendiri. Allah sendiri, ya. Nah, ini yang menarik. Jadi, nafas hidup inilah yang breath of life atau bahasa Ibrani Nismat Kaim atau Neshama itulah roh, ya. Kita percaya itu roh, roh manusia. Jadi sebenarnya identitas manusia sesungguhnya itu apa? Roh yang dihembuskan Allah, yang diberikan Allah. Jadi roh kita, Adam, di sini kan kita ngomong Adam ya, itu berasal dari Allah. Karena itulah Adam disebut anak Allah. Karena apa? Ya, rohnya berasal dari Allah. Ya, rohnya berasal dari Allah. Nah, ditegaskan juga Bapak Ibu, ya, bagaimana manusia kalau dia mengalami kematian fisiknya? Ternyata kalau manusia mengalami fisik, ya, manusia tidak hilang, tidak musnah gitu. Ya, di Pengkhotbah 12 ayat 7 jelas, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ya, fisiknya bisa hancur, tapi roh, ya, itu tetap, dan sebenarnya Allah ingin kembali, ya, roh itu yang diberikan manusia, diberikan dia, yang dihembuskan kembali kepadanya. Ya, tentu saja ini adalah roh yang sudah sempurna, yang Allah kehendaki supaya manusia, ya, bisa mencapai kesempurnaannya. Nah, masalahnya kalau dalam perjalanan hidupnya roh manusia ini tidak seperti yang Allah kehendaki, ya, dia tidak bisa kembali bersatu dengan Allah, ya. Kalau diwarnai, ya, jiwanya itu eh, jauh dari Tuhan, yang dia lebih memilih pohon yang baik dan jahat, ya pasti tidak mungkin, ya kan, rohnya kembali kepada Allah dan hidup bersama dengan Tuhan. Nah, ini yang menjadi masalah kita, Bapak Ibu. Jadi eh, kita akan fokus bagaimana roh yang di Tuhan hembuskan dalam diri kita itu eh, benar-benar kita nanti pada akhirnya bisa kembali kepada Allah, bersatu dengan Allah, mencapai, ya, satu titik di mana Allah sudah rancang sebelumnya. Ya, kita bersekutu secara sempurna. Nah, kalau saya mau gambarkan secara sederhana, ya, manusia itu seperti ini, Bapak Ibu, ya. Jadi eh, ada komponen fisik, gitu ya. Kemudian ada roh, ya. Roh ini juga sebenarnya bisa disebut hati nurani kita, ya, nurani. Nah, antara roh dan fisik, ya, untuk menjembatani fisik dan roh
atau roh itu eh, bisa berinteraksi dengan dunia luar, maka ada jiwa di sini ya, ada pikiran, kehendak dan perasaan ya. Nah, kita berhubungan dengan eh, dunia luar ya pasti melalui fisik, betul nggak? Ya, kita tahu tentang kebenaran itu eh, apa mengkonsumsinya mendapatkannya itu dari fisik, dari mata atau telinga ya, dari mata kita baca, melihat ya, dan kemudian mendengar. Nah, makanya input di sini ya, kalau eh, yang tadi Tuhan Yesus katakan bahwa makananku apa manusia tidak hidup dari roti saja, dari setiap firman Tuhan, karena memang firman Tuhan ini yang bisa memberi makan dan bisa menimbulkan yang memberi makan iman kita, sehingga iman kita yang ada di uh, roh kita itu ya menjadi kuat ya. Nah, jadi Bapak Ibu ya, kalau secara singkat sebenarnya apa yang kita asup di sini ya, pertama pasti diolah ya diterima oleh jiwa kita, ada pikiran, perasaan ya yang menghasilkan kehendak. Nah, pikiran perasaan kita yang terus-menerus menerima ya asupan ya kebenaran itu lama-lama akan membentuk nurani kita seperti apa. Jadi kalau orang ya tidak dididik ya dengan benar, terus dia terpapar ya dengan apa kebenaran-kebenaran yang bukan dari Tuhan yang sekarang mungkin kita hadapi banyak kebenaran dunia ya filsafat dunia masuk lewat gadget kita. Kalau itu terus-menerus Bapak Ibu ya jiwa kita terkontaminasi ya pikiran kita perasaan kita terkontaminasi dan pada akhirnya itu juga akan membentuk roh kita, nurani kita menjadi gelap. Ya, kalau yang dimasukkan itu suatu yang jahat, ya lama-lama kalau ini mungkinlah warnanya hijau, ya itu akan mempengaruhi roh nurani kita. Jadi Bapak Ibu, ya manusia menjadi baik atau jahat, ya itu tidak mungkin instan atau tidak mungkin terjadi sesaat gitu ya. Pasti lewat proses ini. Ya. Nah, saya coba gambarkan lebih detail seperti ini interaksinya. Ya, jadi saya menggambarkan bagaimana interaksi ya Adam dan Hawa di Taman Eden. Ya, pasti ini roh yang dihembuskan Allah ya, eh, dan dia mendiami tubuh. Makanya di ayat sebelumnya ini demikianlah manusia menjadi makhluk hidup. Sebenarnya ini menjadi jiwa yang hidup ya. Makhluk hidup ini bahasa aslinya itu jiwa yang hidup ya. Jadi waktu roh diberikan pada tubuh, ya, manusia menjadi jiwa yang hidup. Nah, kalau bisa digambarkan, Bapak Ibu, Adam dan Hawa mengalami tantangan, ya, mengalami harus menjalani kehidupan di mana dia selain dia untuk bisa bertahan hidup harus makan buah yang bisa dimakan secara fisik untuk me, menyehatkan tubuhnya, untuk memberi energi pada tubuhnya, tapi dia juga harus memilih input, ya, apakah dari pohon kehidupan atau pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ya, ini ada pilihan. Nah, kenapa ada yang tahu kenapa eh, Allah kok menempatkan pohon pengetahuan yang baik dan jahat? Ya, kenapa hanya pohon kehidupan aja gitu ya? Supaya Adam hanya bisa mengasup ini aja pohon kehidupan. Kira-kira apa, Bapak Ibu? Ada yang bisa ini jawab? Yandri apa Yandri? Kenapa ada Tuhan membiarkan pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang bisa menyebabkan Adam berdosa?
Ya, ada yang bisa jawab? Karena Ya, silahkan ya Andre. ya baik. Jadi karena Allah mau mencoba ini Adam dan Hawa, apakah uh, sesuai dengan harapan Allah atau tidak? Ternyata dalam perjalanannya tidak sesuai dengan apa yang Allah rencanakan. Maksudnya, kenapa Allah membiarkan ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat di Taman Eden, ya Andre? Apa kira-kira, ya Andre? Kenapa kok ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang di situ? Padahal kan itu yang menyebabkan Adam bisa berdosa, kan? Nah, itu sudah sering dibahas itu ya, Pak Tadus ya harusnya ya. Ya, sudah. Nah, mungkin Pak Tadus Ya, siapa yang mungkin. bisa jawab, Pak Tadus? Ya, kenapa Tuhan izinkan ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu yang pertama untuk menguji kesetiaan manusia itu untuk mereka taat atau tidak karena ada kehendak bebas yang Tuhan beri. Sehingga dengan kesadaran itu mereka bisa bebas untuk memilih taat kepada tatanannya Allah atau taat kepada firman atau taat kepada Allah atau tidak, dan ternyata tidak. Jadi kan kita bukan robot tapi karena diciptakan ada kesadaran dan kehendak bebas sehingga itu menjadi ujian ya untuk mereka bertumbuh dalam kesempurnaan. Oke, ya. Jadi kenapa ada pohon pengetahuan yang berjahat? Karena memang Allah mendesain manusia punya kehendak bebas ya. Namanya kehendak bebas, dia bisa memilih ya. Kalau nggak ada pilihan, hanya satu jenis pohon ini, ya pohon kehidupan aja, nggak ada ini, berarti manusia tidak ada pilihan. Sehingga nanti dia seperti robot gitu ya. Kalau robot itu kan perilakunya ya dirancang, sudah diprogram, ya, diprogram. Nah, Allah tidak ternyata mendesain manusia nggak seperti itu ya. Allah mau manusia itu, kalaupun dia memilih, dia itu karena pilihannya sendiri ya. Memilih dari pohon kehidupan itu karena pilihan sendiri, sehingga itu akan menjadi makhluk yang bisa ya berinteraksi secara sempurna dengan Allah Sang Pencipta. Ya, kalau Allah hanya menciptakan satu jenis uh, pilihan, ya, sehingga manusia nggak punya pilihan lain, tidak ada kehendak bebas, ya. Kalaupun manusia jatuh dalam dosa, itu pasti bukan kesalahan manusia, tapi kesalahan Sang Penciptanya. Ya, gitu. Ya, nanti bisa diulang ya, Pak kira-kira Yandri tadi penjelasannya Pak Tadus. Bisa. Apa? Kira-kira apa jawabannya? Ya, jadi karena manusia diciptakan punya kehendak bebas, itu punya supaya ada kesadaran apakah benar-benar setia kepada apa yang Allah uh, harapkan atau tidak. Itu, Pak. Oke. Nah, ada yang mau ulang? Nah, Juli atau Mira atau Yanti, silakan. Baik, Juli dulu, terima Juli. kasih. Oh, terserah. Siapa? Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mengapa Tuhan izinkan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat di taman ini? Karena uh, menguji kesetiaan Tuhan, menguji kesetiaan mereka, karena di dalam diri kita, di dalam manusia ada kehendak bebas,
sehingga kita boleh memilih untuk apakah kita benar-benar setia untuk berinteraksi sempurna dengan Tuhan atau tidak. Terima kasih. Oke, makasih ya. Yang lain? Nah, ini soalnya ini poin penting nih. Ada yang bisa menjelaskan lagi? Saya Bapak. Ya, silakan. Kenapa Allah menempatkan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Karena Allah itu pertama menciptakan manusia itu tidak seperti robot. Jadi Allah mau manusia itu bisa berinteraksi secara utuh dengan Allah. Makanya Allah mau kualitasnya Adam itu terus diperbaharui untuk sampai menuju kepada kesempurnaan. Jadi di mana di sini juga di dalam keberadaan manusia itu Allah memberikan kehendak bebas atau free will itu sehingga manusia itu bisa memilih antara melakukan yang baik atau yang jahat. Itu tergantung respon dari manusia itu sendiri. Gitu Bapak, terima kasih. Thanks Elsa. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita ngomong di Adam ya, Adam itu sebelum jatuh dalam dosa dia tidak punya kodrat dosa ya. Kodrat dosa itu sesuatu di dalam dirinya, di dalam nuraninya yang cenderung untuk meleset ya kan. Nah, jadi kalau Adam sebelum jatuh dalam dosa tidak punya kodrat dosa ya, pertanyaan saya ya, roh dari Adam itu sudah sempurna belum? Ini tidak ada kodrat dosa, tapi rohnya sempurna nggak? Ya, nuraninya atau esensi manusia itu kan di nuraninya, di rohnya. Itu sudah mencapai kesempurnaan belum? Belum. Kenapa Elsa belum? Karena dia harus terus dipenuhi secara terus-menerus sampai dia mencapai kepenuhan, sampai dia berjalan atau seirama hidupnya itu dipimpin oleh roh, sampai dia berjalan bersama roh, sehingga dia bisa menjadi manusia Allah. Ya, belum ya. Kalau sudah ya sudah, tidak mungkin Adam dan Hawa bisa memberontak atau salah ya memutuskan ya, karena ya kondisi rohnya itu pasti akan mempengaruhi jiwa ya, kondisi jiwa juga akan mempengaruhi rohnya ya. Jadi Bapak Ibu, esensi ya yang manusia itu tadi yang dihembuskan oleh Allah itu ya. Tapi itu adalah modal awal. Jadi setiap manusia punya manusia batiniah, kita sebut aja ini manusia batiniah yang harus dibentuk ya, harus mencapai satu kesempurnaan di mana pencapaian kesempurnaan itu harus ada andil dari kesadaran manusia itu sendiri. Ya, karena itulah manusia diberi kehendak bebas, ya, diberi kehendak bebas. Jadi di sini di gambar ini ya, kalau Adam dan Hawa asupannya ini dari pohon kehidupan kebenaran, dia diterima oleh mata, diterima telinga, itu akan masuk ke jiwanya, ya, mempengaruhi pikiran perasaannya. Ya, jadi orang-orang yang diajar, dididik dengan benar ya, itu pasti jiwanya akan menjadi baik, ya. Tapi kalau masuk itulah firman kehidupan, jiwanya tidak hanya baik, bisa menjadi sempurna, ya. Nah, jiwa ini ya pasti akan mempengaruhi rohnya. Roh ini ada sesuatu yang permanen, ya, sesuatu yang permanen. Karena ini yang akan kembali kepada Allah. Jadi kalau dikatakan apa yang kembali kepada Allah, nuraninya, rohnya. Di mana di situ ada jiwanya. Jadi Adam itu sesungguhnya makhluk roh, ya, yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Roh ini punya jiwa, punya pikiran, perasaan, kehendak. Jadi kalau jiwanya Bapak Ibu ya dipengaruhi
oleh di luar pohon kehidupan atau yang berasal dari pohon pengetahuan yang baik jahat, ini akan mempengaruhi rohnya, ya. Dan kalau ini memilih yang jahat, ya, jiwanya menjadi jahat, rohnya menjadi gelap. Nah, kalau rohnya gelap, nah itulah kenapa Allah itu begitu cemburu pada kita, ya. Cemburu karena rohnya yang diberikan kepada manusia, kalau itu manusia memilih kegelapan, ya, tidak bisa kembali bersatu dengan Allah lagi, ya, tidak bisa menjalani kehidupan dengan Allah seperti yang Allah kehendaki, ya, tapi roh itu akan terpisah. Nah, itulah yang menjadi kesedihan, yang menjadi duka cita yang mendalam, yang Allah tidak mau. Jadi Tuhan, ya, Tuhan Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Kenapa? Karena manusia itu punya roh yang berasal dari Dia, ya. Harus kembali kepada Dia. Ya, Allah berhak cemburu, ingin memiliki roh kita. Karena apa? Karena ya roh kita berasal dari Dia, ya. Allah, ya, Elohim Yahweh adalah Bapa segala roh, ya. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu, apa yang kita lakukan di dunia ini, ya, membentuk jiwa kita yang bersih, yang benar, supaya mempengaruhi nurani kita, dan itu menjadi sesuatu yang permanen, ya. Walaupun mengalami kematian tubuh, tetap, ya, ada sesuatu yang uh, permanen, ya. Nah, eh, saya gambarkan mungkin lebih uh, sederhana lagi, lebih dengan cara yang lain, ya. Kemarin tadi kan sempat dikatakan di awal itu kita harus mengenakan firman, kita harus seirama, sefrekuensi dengan Allah, ya, supaya kita bisa hidup sesuai kehendaknya. Nah, saya akan menggunakan terminologi frekuensi, ya. Frekuensi itu kan getaran, ya, getaran. Uh, Yaitu bisa dianalogikan sebenarnya pikiran Allah. Jadi pikiran itu punya frekuensi, ya, dan itu juga dibuktikan secara sains. Memang di dalam otak kita ada gelombang, ya, gelombang otak itu frekuensi. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, kalau kita gambarkan tuh bisa seperti ini, ya. Ya, jadi uh, Roh Kudus, ya, Allah berinteraksi dengan kita lewat roh yang Dia berikan, ya, roh yang Dia berikan, ya. Nah, Roh Kudus itu punya frekuensi, ya, punya frekuensi Allah, ya. Ada frekuensi Allah di sini. Tapi frekuensi Allah uh, yang yang dipancarkan oleh Roh Kudus itu uh, tidak akan punya dampak kalau kita tidak meresponi, ya, tidak menanggapi, ya, menanggapi uh, frekuensi Allah itu. Cara menanggapinya gimana? Kalau kita memasukkan frekuensi yang sama, ya, frekuensi kebenaran yang berasal Allah, berarti itu menanggapi suara Roh Kudus. Tapi kalau yang kita konsumsi, yang kita dengar itu berasal dari filosofi dunia, ya, yang tadi digambarkan dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, itu uh, berarti kita tidak merespon, tidak menanggapi. Jadi Bapak Ibu, mekanismenya gini, ya. Kalau yang banyak yang masuk, ya, frekuensi dunia dari filosofi dunia itu akan mempengaruhi jiwa, ya. Jiwa ini katakanlah di sini frekuensinya yang orange gini, ya, diterima oleh tubuh, oleh mata atau telinga kita, itu akan mempengaruhi pikiran, perasaan kita yang akan melahirkan kehendak. Kalau warnanya orange, di sini akan orange. Nah, kalau ini orange, ini juga uh, apa namanya, tidak match, kan, tidak match dengan frekuensi dari Roh Kudus. Berarti roh ini tidak akan dapat makanan, ya, tidak bisa bertumbuh. Karena apa? Yang masuk itu bukan yang berasal dari Allah. Tapi kalau yang masuk firman Tuhan, firman kebenaran, ya, yang dikonsumsi oleh mata dan telinga kita,
maka pikiran dan perasaan kita akan dipenuhi oleh firman itu, dan itu akan sefrekuensi dengan frekuensi Allah, frekuensi Roh Kudus, sehingga roh kita semakin kuat, ya, semakin permanen, punya warna seperti warna dari frekuensi Allah, ya, dari Roh Kudus, punya warna seirama, ya, bisa warna atau seirama dengan frekuensi Allah, ya. Jadi Bapak Ibu, ya, kita harus memperhatikan yang permanen ini, roh ini, ya, ini sangat bergantung apa yang ada dalam jiwa kita, dalam pikiran, perasaan kita, sehingga kita harus memperhatikan apa yang masuk. Jadi Bapak Ibu, ya, seringkali, ya, kalau tubuh kita, ya, itu mengalami proses penuaan gitu, ya, tidak bisa menerima lagi, ya, kadang-kadang, ya, itu menyebabkan kita sulit untuk berubah. Jadi kalau dikatakan bahwa semakin muda seseorang itu semakin mudah berubah, tapi kalau orang makin tua itu makin sulit berubah. Kenapa? Karena sudah ada irama jiwa yang terbentuk, yang membentuk rohnya, ya, yang membuat itu permanen. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita sudah tua gitu, ya, sudah berusia, kadang kita nggak bisa konsentrasi, kadang pendengaran kita kurang, ya. Coba Pak perhatikan, ya, karena saya ada eh, mertua saya yang sudah apa namanya uzur gitu, itu walaupun dia punya keinginan untuk belajar firman, ya, ini eh, bersyukur dia masih punya keinginan untuk ke gereja, seminar juga dia ikut gitu, ya. Tapi dia untuk bisa mendapatkan, ya, firman itu masuk, ya, Bapak Ibu, itu nggak seperti kita. Kenapa? Bagaimana firman itu bisa masuk, ya, mewarnai nuraninya dia, kalau dia sendiri kesulitan, ya, ngantuk, kalau dengarkan itu ngantuk gitu kan. Kalau orang ngantuk, ya gimana mau firman itu masuk gitu. Ya, jadi peran tubuh itu luar biasa, ya. Jadi kalau kita menjaga tubuh yang sehat itu sebenarnya punya andil, ya, dalam mewarnai jiwa kita. Ya, kalau kita bisa konsentrasi, bisa tahan mendengar firman, ya, bisa mengolah, ya, dalam otak kita firman yang masuk itu menjadi makanan buat pikiran kita, buat jiwa kita, itu akan membentuk, ya, bagian ya kita yang permanen, yang disebut roh kita, nurani kita. Yang permanen ini, ya, Bapak Ibu, itulah yang akan dibawa kita pulang, ya. Jadi eh, saya ada cerita, ya, pernah dengar mungkin orang yang mengalami demensia atau pikun, ya, demensia, ya, itu dia sering lupa, ya kan, orang-orang udah tua itu kadang-kadang lupa, ya. Eh, dia padahal sudah makan, tapi kadang-kadang setelah makan dia lupa lagi bahwa dia sudah makan gitu, ya. Jadi kadang-kadang dia lupa di mana rumahnya, atau kadang-kadang dia terbawa oleh pikiran masa lalunya, ya. Orang yang mengalami kepikunan demensi itu nggak ingat, ya. Jadi ini juga terpengaruh jiwanya, ya. Pikirannya tidak seperti muda dulu, ya. Tapi yang menarik Bapak Ibu, ya, di video yang saya lihat di YouTube itu ada yang merekam, ya, bagaimana orang tuanya itu mengalami kelupaan, ya, bahkan sama anaknya juga lupa, ya. Tapi dia punya ada yang digambarkan punya kebaikan, ya, memancar kebaikannya. Jadi kalau eh, dia berinteraksi dengan anaknya, dia tuh sopan, dia tetap eh, apa namanya kelihatan, ya, kebaikannya muncul, ya. Nah, kenapa? Karena ternyata sesuatu yang permanen dalam nuraninya itulah yang keluar, ya, yang memancar keluar. Saat tidak ada dia tubuhnya itu mengalami kelemahan, ya, kelemahan, maka orang itu akan muncul, ya, dengan
sesuatu yang permanen, di nurani yang permanen akan muncul. Jadi kalau selama hidupnya dia mendapat asupan yang baik, gitu ya, kebenaran yang baik, ya, apalagi kalau itu kebenaran firman, maka akan secara permanen karakter orang itu akan muncul, ya, karakter orang itu akan muncul. Nah, ini yang eh, harus kita perhatikan, Bapak Ibu. Kenapa? Ya, nah, kondisi sekarang ini kita masih punya kodrat dosa, ya. Kodrat dosa ini, Bapak Ibu, itu seperti ada satu frekuensi dalam nurani kita itu yang cenderungnya itu mengarahkan kita untuk meleset, ya, meleset. Nah, kodrat dosa ini, ya, atau kita sebut pegas dosa yang malah kita belajari, pegas dosa ini harus semakin dimatikan, ya, dimatikan supaya tidak relevan. Itu dengan cara, ya, asupan firman Tuhan, ya, frekuensi firman Tuhan dimasukkan supaya frekuensi, ya, di jiwa kita, di roh kita itu mengikuti frekuensinya Tuhan. Dengan sendirinya, ya, kodrat dosa itu akan makin menipis. Jadi tidak ada cara instan untuk menghilangkan kodrat dosa kecuali ini selalu semakin hari semakin diminimalisir, diminimalkan, ya, tertutupi, gitu ya, tertutupi oleh frekuensi dari firman kebenaran, ya. Nah, seperti kalau kita digambarkan itu, eh, kalau ada botol air yang berisi sampah, ya, sampah-sampah kertas gitu, bagaimana bisa mengeluarkan sampah itu dari botol air, ya, dengan bukan dengan cara mencabut sampah itu, ya, itu harus dituangkan air terus, kan, tuangkan air terus sehingga kotoran itu keluar sendiri, ya. Nah, inilah penggambaran manusia kalau mau masuk dalam kemuliaan Allah harus dipenuhi firman, mengalami kepenuhan firman, ya, kepenuhan firman melimpah, mempengaruhi pikiran perasaannya sehingga itu membangun sesuatu yang permanen dalam rohnya, dan pada akhirnya kodrat dosanya atau kecenderungan kemelesetannya makin ditekan, ya. Jadi satu-satunya kepenuhan firman itu, ya, Bapak Ibu, yang bisa membentuk karakter kita secara permanen, ya. Jadi Bapak Ibu, ya, kalau roh nurani kita, ya, penuh dengan firman, punya karakter firman, pasti yang keluar, ya, output keluar akan sesuai dengan firman itu, ya. Jadi Bapak Ibu kan pernah gini, ya, perilaku kita itu seringkali memang dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar, ya. Kalau saya dari aspek rohani, ya, kalau dalam aspek psikologi itu tidak mengenal roh, kan. Psikolog itu hanya percaya tubuh dan jiwa, ya. Tapi dia membagi dua. Ada jiwa yang sadar, ada yang bawah sadar. Ya, perilaku kita itu seringkali 90% dipengaruhi oleh bawah sadar. Nah, bawah sadar ini menurut saya adalah tempat roh jiwa, roh nurani kita. Ya, kelakuan kita banyak di-trigger itu karena ada pola yang ada di bawah sadar kita, ya, di bawah sadar kita. Jadi kalau kita bisa cek, ya, kita tahu misalnya harus di jalan, kalau kita berkendaraan itu harus tenang, tertib, gitu ya. Secara sadar kita harus tahu perilaku yang baik seperti apa. Tapi kalau pada satu titik, ya, waktu kita mengendara tiba-tiba disalip gitu, ya, atau ada yang menyerempet, itu kan kadang spontan kita bisa memaki, bisa marah, bisa apa gitu. Yang spontan ini keluar itu kadang tanpa kita pikir, ya. Setelah kejadian baru kita berpikir, oh ini salah gitu. Nah, itulah bawah sadar kita atau nurani kita yang muncul dulu, ya. Karakter kita yang sesungguhnya itu muncul, ya, muncul.
mempengaruhi kelakuan kita. Jadi kelakuan kita memang 90% dipengaruhi oleh ada yang di sini, di nurani kita, ya. Nurani kita itu yang dibentuk oleh jiwa kita, ya. Jadi Bapak Ibu, ini yang tadi saya di awal kemukakan. Kalau kita beragama, kita dalam hidup kekristenan, ya, merasa sudah benar, ya, karena percaya dengan aliran gereja tertentu, doktrin tertentu, merasa sudah benar karena sudah berpengetahuan, ya, berpengetahuan firman Alkitab, merasa sudah benar. Harusnya kelakuan kita juga harus benar, ya. Kelakuan kita mencerminkan kekudusan Allah. Tapi kalau kelakuan kita di sini tidak seperti yang firman Tuhan gambarkan, berarti ada sesuatu yang salah, ya. Memang benar, ya, kita banyak dengar firman Tuhan, ya. Tapi kalau frekuensi firman Tuhan ini, jumlah firman Tuhan yang masuk itu kalah dengan kebenaran dari dunia, kalah dari filosofi dunia, ya, pasti itu akan kelihatan, ya, di buahnya. Ini adalah buah. Maka benar sekali apa yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa kita menilai orang, ya, itu dari buahnya. Apakah baik atau tidak baik, ya. Jadi kalau buahnya saja tidak baik, ya, entah itu pendeta, entah itu pengajar, ya, orang yang seperti saya ini mengajar ini kebenaran, ya, tapi ternyata perilakunya malah masih gelap gitu, ya, itu pasti Bapak Ibu, ya, firman belum memenuhi dia, ya, belum memenuhi dia. Jadi itu akan dipertanyakan kembali, ya, untuk apa dia selama ini belajar Alkitab kalau belajar Alkitab tidak menyebabkan dia kepenuhan firman, ya. Nah, ini yang Bapak Ibu menjadi perhatian kita. Jangan sampai, ini juga sebenarnya yang akhir-akhir ini saya pikirkan, ya. Untuk apa kita tahu firman banyak kalau tidak menetes dalam jiwa dan roh kita, yang menetes dalam nurani kita menjadi satu kesadaran yang permanen, kesadaran akan Allah. Jadi Bapak Ibu, ya, mekanisme ini, ya, sebenarnya sudah pernah dibahasnya. Ini disebut hukum roh kehidupan, ya, yang dijelaskan di Roma 7 dan Roma 8 itu, ya, hukum roh kehidupan. Jadi Bapak Ibu, untuk kita mencapai kemuliaan Allah, mencapai kesempurnaan, itu memang ada hukumnya, ada tatanannya. Harus lewat hukum roh yang menghidupkan. Jadi roh kita yang dipenuhi firman, itu yang akan menghidupkan kita, yang akan mengantar kita mencapai kemuliaan Allah, ya. Nah, ini sebenarnya, ya, mekanisme ini itu mekanisme yang terjadi juga di alam fisik, ya, di alam fisik kita. Ya, kalau Bapak Ibu dengar pernah ada namanya hukum resonansi. Ada yang tahu nggak resonansi, yang disebut hukum resonansi itu? Ya, kalau resonansi itu ikut bergetarnya satu benda karena getaran benda lain, ya, getaran benda lain yang punya frekuensi yang sama. Nah, jadi kalau misalnya kita punya ini, ya, ada alat musik ini, ya, ada satu gong yang kita bunyikan di sini, gong yang lain ini ikut bergetar, tapi ada juga yang tidak, ya. Ini karena punya frekuensi yang sama, ya, punya frekuensi yang sama. Jadi tugas kita itu kita harus menabuh, ya, menabuh, menggerakkan frekuensi yang sama dengan Tuhan supaya Roh Kudus masuk, bisa bergema, bisa mempengaruhi roh kita, menyempurnakan roh kita. Ya, yang kita harus lakukan adalah pukul gong kita, ya. Pukul gong kita itu artinya masukkan frekuensi yang sama
ya dengan frekuensinya Allah, maka akan terjadi hukum resonansi ini. Roh kita akan makin disempurnakan. Tidak ada cara lain, tidak ada cara instan di mana Allah langsung mengoperasi roh kita, jiwa dan roh kita menjadi sesuatu yang benar sempurna. Karena kalau Allah melakukan itu, maka Allah menjadikan kita seperti robot, ya. Eh, bukan manusia yang punya kehendak bebas. Jadi Bapak Ibu, ya, dari sini kita belajar, ya, betapa pentingnya, ya, kita melatih kepekaan, ya, melatih apa yang selama ini masuk dalam hati kita lewat mata atau telinga, ya, dan juga kita berdoa minta Tuhan untuk kita menjadi peka apa yang sudah ada di dalam jiwa dan roh kita ini, ya, di dalam manusia batinnya kita. Frekuensi apa yang masih mendominasi manusia batinnya kita dan jiwa dan roh kita. Seperti apa roh kita, kepermanen roh kita, ya. Ini yang membuat saya gentar, ya, karena apa manusia nanti pada akhirnya akan menghadapi tahta pengadilan Kristus. Yang akan dihakimi adalah yang permanen ini, ya, nurani kita. Jangan sampai Bapak Ibu, ya, kita menghadap tahta pengadilan Allah kita dengan nurani yang belum bersih, ya, nurani yang tidak punya frekuensi Allah sendiri. Nah, itu yang disebut kemalangan yang besar, kecelakaan yang besar adalah itu. Tidak ada kesempatan lagi. Jadi Bapak Ibu, ya, dari kisah Adam dan Hawa ini kita belajar, ya, bagaimana perjuangan Adam dan Hawa mencapai kemuliaan. Walaupun dia tidak memiliki kodrat dosa, ternyata ada tantangan. Ya, dia harus memasukkan asupan-asupan, ya, dari pohon kehidupan. Apalagi kita, Bapak Ibu, yang kondisinya masih punya kodrat dosa. Harus lebih lagi, ya, kalau kita tidak bergantung pada Tuhan, tidak memperhatikan apa yang masuk, ya, itu udah pasti, ya, prosentase untuk melesetnya sangat besar, ya, prosentase melesetnya sangat besar. Nah, itu juga membawa kesadaran kita bahwa hal yang penting, ya, hal yang paling penting yang kita lakukan setiap hari adalah memperhatikan asupan, ya, buah apa yang kita makan, ya, buah apa, apakah dari pohon kehidupan atau dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Itu akan mempengaruhi kita, cepat atau lambat itu akan mempengaruhi kita. Bapak Ibu, mari kita tutup, ya, kita tutup pengajaran ini, kita renungkan supaya itu menjadi sesuatu yang masuk dalam hati kita. Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, syukur Tuhan karena sungguh baik Tuhan, bila kebenaran yang disampaikan di bagian ini sungguh-sungguh menyadarkan kita bahwa yang utama adalah kami membangun jiwa dan roh kami, Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan frekuensi-Mu, Tuhan. Karena itulah yang Kau kehendaki, itulah yang akan membawa kita bisa lolos dalam pengadilan-Mu, dalam penghakiman-Mu, Bapa. Bapa, mau yang ada di Zoom ini sungguh-sungguh belajar untuk menjadi sempurna seperti yang Kau kehendaki. Tuhan, bukakan kesadaran kami nanti. Dan lihat, biar materi ini bukan hanya menjadi pengetahuan, tapi menjadi perenungan yang dalam, supaya pada akhirnya kita benar-benar bisa berubah. Kami bisa berubah sesuai dengan karakter-Mu, Tuhan, sesuai dengan kekudusan-Mu. Makasih Tuhan, doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami yang percaya berkata, amin. 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 Terima kasih Bapak Anton. Thank you, sama-sama.